إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Podcast Salam, program podcast sekolah Babu Salam, persembahan dari digital media Babu Salam. Semoga Sobat Salam sehat selalu, lancar-lancar puasanya, dan pastinya tetap semangat dalam menjalankan puasanya. Alhamdulillah nih Sobat Salam, kita telah berada di pekan-pekan akhir dari bulan Ramadan. Maka perhatikan lagi kualitas ibadah kita, apa yang kurang atau apa yang harus digaspol. Bener banget nih Pi ya, apalagi sebentar lagi pasti akan nih timbul mazhab ganjil genap. Mazhab ganjil genap, apaan tuh Del? Itu loh maksud aneh, para pencari malam Lailatul Qadar di tanggal ganjil atau genap. Oh alah. Tapi nih ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita sapa dulu yuk Ustadz kita yang telah hadir sama kita hari ini, yaitu Ustadz Zakaria Al-Ansari Hafizahullah, selaku mudir pondok pesantren Babu Salam. Kaifa haluk Ustadz? Khair, alhamdulillah. Antum kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Khair, masyaallah. Baik Ustadz, untuk tema pembahasan kita hari ini mengenai ganjil genap nih Ustadz. Dan ini kan identik sekali dengan umat yang mempercayai bahwa malam Lailatul Qadar terjadi tanggal-tanggal ganjil atau genap nih Ustadz ya. Pada akhirnya timbullah mazhab ganjil genap ini. Seperti apa sih sebenarnya Lailatul Qadar itu Ustadz? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Sobat Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Al-Qadar atau disebut dengan Lailatul Qadar merupakan satu malam yang Allah Azza wa Jalla khususkan pada bulan suci Ramadan. Dan dia terjadi pada 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan. Dan itu akan terus ya terjadi sampai dengan akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan ini sekaligus keistimewaan untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu yang memotivasi ya seorang muslim dan muslimah di dalam bulan suci Ramadan adalah bagaimana mereka bisa menggapai malam Lailatul Qadar, karena dengan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak dan keistimewaan-keistimewaan di dalamnya begitu besar sehingga Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam tersebut. Anda pengen nanya nih Sat, malam Lailatul Qadar tuh hanya terjadi sekali Sat di bulan Ramadan. Dan juga Anda pengen nanya juga, kalau misalnya malam Lailatul Qadar tuh merupakan khususan umat Islam saja atau umat-umat sebelumnya juga ada Sat? Baik. Malam Lailatul Qadar hanya terjadi satu malam di dalam bulan suci Ramadan. Ya. Dan malam tersebut merupakan malam yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia dikhususkan hanya untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berusaha dan berupaya sekuat tenaga mencari dan menghidupkan malam tersebut. Karena dengan keistimewaan-keistimewaannya ya tentunya ya dengan keistimewaan yang sangat besar ya tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidaklah memotivasi kita melainkan di dalamnya ada hal-hal yang perlu untuk kita gapai. Nah, di malam tersebut dengan keutamaan-keutamaannya. Anda juga pengen nanya Ustadz, bagaimana menurut Ustadz dengan pandangan orang-orang yang berpikir kan malam Lailatul Qadar itu kan cuma sekali dalam setahun tuh Ustadz, dan juga kan tiap dunia kan tiap negara kan beda-beda Ustadz waktunya Ustadz. Betul. Itu jadi gimana Ustadz menurut Ustadz? Ya, jadi ya kita kembali kepada penetapan di awal Ramadan, dan para ulama itu telah menjelaskan bahwa ya di setiap negara dia berbeda-beda untuk penetapan ya kapan terjadinya bulan suci Ramadan. Maka dengan mazhab yang kita ambil ataupun pendapat yang kita ambil bahwasanya setiap negara punya tempat masing-masing untuk menentukan bulan suci Ramadan, maka hal ini berdampak dengan malam-malam ganjil tersebut.
yang di situ ada malam Lailatul Qadar. Maka tidak ada masalah. Ya, misalnya di negara kita, ya, nah bahwasanya kita mencari malam tersebut misalnya di malam Rabu, ya, kemudian tempat lain, ya, dengan berbeda-beda tersebut, nah tidak ada masalah. Bahkan kata para ulama, ketika seseorang menghidupkan semua malam di 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan, maka orang tersebut, ya, telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi tidak hanya harus di malam-malam ganjil saja, tapi di malam-malam genap juga kita hidupkan semuanya. Maka insyaallah taala seseorang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya juga ini Ustaz, apa sih keutamaan dari Lailatul Qadar ini Ustaz yang membuatnya berbeda dari malam-malam yang lainnya gitu Ustaz? Baik, banyak sekali keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan hal yang demikian. Maka di antara keutamaan yang pertama, yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Nah, apa yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar tersebut? Lalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang keutamaannya. Bahwasanya malam Lailatul Qadar tersebut dia lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau seseorang beramal di malam tersebut, misalnya dia melaksanakan sholat 2 rakaat di malam tersebut, maka sholatnya seperti dia melaksanakan sholat, ya, lebih daripada 1000 bulan. Ketika seseorang membaca satu ayat dari Al-Quran Karim di malam tersebut, maka dia seolah-olah telah membaca, ya, ayat tersebut sebanyak 1000 bulan lebih. Masya Allah. Dan ini keutamaan yang sangat besar. Lalu keutamaan yang berikutnya adalah, pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menulis, ya, seluruh takdir tahunan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada para malaikat. Allah Azza wa Jalla katakan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Nah, di dalamnya atau pada malam tersebut jelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam tersebut, ya, tentunya adalah malam yang sangat mulia. Kenapa? Karena salah satu alasannya Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran pada malam tersebut. Allah Azza wa Jalla katakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Ya, dan yang dimaksudkan dengan pada malam yang penuh dengan keberkahan tersebut, Allah Azza wa Jalla sebutkan lagi dalam ayat dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, yaitu malam yang penuh dengan keberkahan. Dan di antara keutamaan lagi yang lain, sesungguhnya, ya, malam Al-Qadar tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia, ya, penuh dengan keistimewaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam bentuk sirah atau dalam bentuk pertanyaan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kamu ketahui tentang malam Al-Qadar tersebut? Ini kan menunjukkan tentang keistimewaannya. Ya. Kemudian malam tersebut adalah di mana malaikat Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi dengan membawa rahmat dan membawa ketenangan. Allah Tabaraka wa taala mengatakan, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ya. Malaikat pada waktu itu, pada malam tersebut, turun secara bergantian, berduyun-duyun. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jumlah malaikat yang turun ke bumi pada malam tersebut jumlahnya lebih banyak, ya, atau jumlahnya sebanyak kerikil yang ada di atas permukaan bumi. Coba antum bayangkan, ya, kerikil yang ada di atas permukaan bumi ini berapa jumlahnya? Ya, tidak ada yang bisa menghitung, kan gitu. Nah, ya, jangankan di mana Jakarta misalkan, di tempat kita aja Cimanggis misalkan, kalau mau dihitung kerikil-kerikil itu nggak ada yang siap. Jumlahnya sangat banyak. Nah, dari sini pun juga menjelaskan kepada kita bahwasanya jumlah malaikat itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah manusia. Ya, ini kemudian, ya, nah, di antara keutamaan lain adalah apa? Bahwasanya di malam tersebut, ya, akan mendapatkan keselamatan dan rasa aman, ya, bagi orang-orang yang beriman, karena Allah Subhanahu wa taala katakan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, keselamatan, ya, di malam tersebut sampai terbitnya fajar. Dan yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan tentang keutamaan malam Al-Qadar, wa man qama lailatal qadri, ya, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar,
dia tahu bahwasanya dia menghidupkan itu tumbuh atas dasar iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi yang menganjurkan, lalu dia mengharapkan pahala di dalam dia menghidupkan malam tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ini besar sekali keutamaan malam Al-Qadar tersebut. Jadi emang ahsan kita 10 hari aja setelah kita langsung hidupin aja malam-malam. Hidupkan semua malam. Gak usah mikirin ganjil genap lagi. 10 hari. Dan ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian diteruskan oleh para istri beliau. Insyaallah. Nah, radhiyallahu taala anhunna wa ardah. Masya Allah ya Ustaz, berarti malam Lailatul Qadar itu banyak banget keutamaannya. Besar sekali keutamaannya, Masya Allah. Jadi Sobat Salam, jangan sampai nih kita melewatkan malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar hanya terjadi sekali di bulan Ramadan. Semoga aja insya Allah Ramadan tahun ini kita mendapatkan Lailatul Qadar, Ustaz ya. Karena emang besar banget keutamaannya ternyata dari Ustaz Ikrawan. Baik Ustaz, tampaknya kita harus istirahat dulu nih Ustaz. Tapi Sobat Salam tetap bersama kami di Podcast Salam. Assalamualaikum Sobat Salam, masih di Podcast Salam nih. Ustaz, kita lanjut ke pembahasan berikutnya Ustaz. Nah, Untuk tanda-tanda nih Ustaz, malam Lailatul Qadar dan waktunya tuh kapan Ustaz? baik. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, kan Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu betul-betul menghidupkan 10 malam terakhir, ya, di mana tidak didapatkan hal yang sama seperti di 10 malam terakhir. Dan Nabi SAW menjelaskan kapan ya terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Nabi menjelaskan dalam sebuah sabda beliau, iltamisuha fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar tersebut di 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan. Dalam hadis yang lain ditambahkan, iltamisuha fi 'ashr al-awakhir fi kulli witr. Carilah ya di malam-malam ganjil, carilah malam Lailatul Qadar tersebut di 10 malam terakhir, dan dia tepatnya fi kulli witr, itu pada malam-malam ganjil. Nah, Nabi SAW ya, di akhir hadis ini menjelaskan ya bahwasanya terjadinya Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil. Nah, ada pun tanda-tandanya disebutkan bahwasanya di antaranya adalah cuaca pada malam tersebut hangat, angin tidak bertiup, adanya ketenangan, kemudian ketentraman yang dikirim oleh malaikat, sehingga seseorang ikut bisa merasakannya. Jadi ketika orang tersebut betul-betul mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka akan terasa malam itu penuh dengan ketenangan, ketentraman. Ya. Kemudian terkadang malam tersebut bisa saja terlihat di dalam mimpi. Dalam mimpi sebagaimana Nabi SAW. Ya, dan juga disebutkan bahwasanya ya, di malam tersebut bisa saja turun hujan, sebagaimana Rasulullah SAW bermimpi, dan kata Rasulullah SAW, aku melihat bahwasanya malam tersebut di mana di waktu paginya aku sujud. Ya, di atas tanah yang dibasahi air, itu dibasahi air hujan, dan itu terjadinya pada malam 21 dari bulan suci Ramadan di zaman Nabi SAW. Dan tentunya ya, malam Lailatul Qadar ini tidak hanya terkhusus misalnya di malam-malam tertentu, yaitu malam 21 misalkan, atau di malam 27, maka dia dari tahun ke tahun akan berpindah-pindah. Ya, bisa jadi di tahun ini malam 21, bisa jadi di tahun depan malam 23, atau bisa jadi di tahun depan malam 27, dan begitu seterusnya. Ya, intinya kita berharap bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah di malam-malam ganjil, dan kita memperkencang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tentunya juga tidak mengkhususkan ya bahwasanya kita hanya menghidupkan di malam-malam ganjil tersebut, tapi kita hidupkan semua malamnya. Semua malam dari 10 hari terakhir tersebut, secara otomatis kata ulama, engkau akan dapatkan ya malam Al-Qadar, walaupun engkau tidak mengetahui tanda-tanda yang sudah kita sebutkan tadi. Nah,
Tapi ya, kenapa rata-rata raminya tuh di malam ke-27 ya? Emang ada dalil yang menguatkan perihal itu ya? Ya, para ulama berikhtilaf dalam masalah ini. Ya, sebagian mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu ya terjadi di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan. Tapi sebagian lain kemudian mengatakan bahwasanya malam Al-Qadar itu ataupun malam Lailatul Qadar itu lebih dekatnya kepada malam 27 sebagaimana hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Nah, diingat tuh Sobat Salam tanya-tanyanya. Tapi yang jadi perhatian kita tuh sebenarnya bukan tanya-tanya ya, Sat ya. Gimana kita tuh bisa memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu. Insya Allah dapat kok kita malam Lailatul Qadar. Benar Sobat Salam, ini semakin menarik satu pembahasan kita ya. Insya Allah di segmen berikutnya kita tanya Ustadz soal tolak ukur ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di Podcast Salam. Lanjut lagi nih, Sat. Biar ibadah kita bisa optimal dalam mencari malam Lailatul Qadar tuh, Sat, apa aja sih amalan-amalan yang bisa kita lakukan, Sat? Di antara amalan yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW di malam tersebut yaitu adalah i'tikaf dalam bulan suci Ramadan, ya khususnya di 10 malam terakhir, karena ya, salah satu tujuan kita untuk beriktikaf tersebut ya selain daripada mencontoh baginda Rasulullah SAW adalah ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi disebutkan dalam hadis kan Nabi SAW ya'takif fi kulli Ramadan 10 ayyam. Dahulu Nabi SAW beriktikaf di setiap Ramadan itu 10 hari. Itu 10 hari terakhir. Ya. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Lalu pada tahun ke-10 Hijriah, itu pada tahun terakhir Nabi SAW berpuasa dan bertemu dengan bulan suci Ramadan, beliau beriktikaf sebanyak 20 hari ataupun 20 malam, ya, mulai dari malam ke-11 sampai dengan malam 6 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Ya, jadi iktikaf ini ya, amalan yang sangat mulia. Bahkan kita harus meniatkan sebelum datang bulan suci Ramadan, kita harus meniatkan, ya, bahwasanya salah satu amalan yang ingin kita lakukan adalah luzumul masajid, yaitu kita berdiam diri, berdiam lama di dalam masjid. Nah, salah satu bentuk berdiam diri kita di dalam masjid adalah i'tikaf yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Itu di antara amalan yang bisa kita lakukan. Maka di antara amalan yang lain adalah ya semisal kita menghidupkan malamnya dengan qiyam Ramadan, ya, dengan kita salat tarawih bersama imam sampai dengan selesai, sampai dengan salat witir, di mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan orang yang salat malam bersama imam, ya, walaupun hanya 1-2 jam, maka pahalanya seperti orang yang salat semalam suntuk kalau dia selesai gitu bersama imam, ya, sampai dengan salat witirnya. Lalu, di antara amalan yang bisa kita lakukan di malam tersebut adalah kita mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan para ulama kita ketika memasuki 10 malam terakhir di dalam bulan suci Ramadan, mereka mengkhatamkan Al-Quran setiap malam. Setiap malam mereka khatam 30 juz Al-Quran, kali mereka baca Al-Quran setiap malam, ya, dan itu disebutkan oleh para ulama, dan itu kebiasaan mereka, ya. Dan tentunya kita ya mungkin tidak bisa seperti mereka, hanya saja kita ya harus berusaha untuk ya mengikuti jejak mereka, membaca Al-Quran dengan berusaha untuk mentadabbur Al-Quran Karim. Dan di malam tersebut kita boleh atau dianjurkan untuk memperbanyak sedekah misalkan, sedekah terkhusus dalam sedekah selama bulan suci Ramadan. Dan sedekah yang paling utama adalah dalam bulan suci Ramadan, diantaranya adalah iftarus shaim, kita memberikan makan kepada orang yang berbuka. Nah, Ustaz, ini untuk iktikaf, Ustaz, sebenarnya Rasulullah SAW tuh waktu itu tuh amalannya ngapain aja pas lagi di masjid itu? Ada dalil gak, Ustaz, buat apa aja yang Nabi lakuin pas lagi di masjid, pas lagi iktikaf? Qiyam Ramadan.
Nah, beliau melaksanakan qiyam Ramadan di antaranya, ya, dan tentunya sudah pasti beliau bertadarus Al-Quran Al-Karim, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Jibril, ya, di akhir hayat beliau, yaitu di Ramadan yang terakhir, yaitu Ramadan pada tahun ke-10 Hijriah, Jibril menghampiri beliau sebanyak 2 kali. Ya. Jibril turun menghampiri Rasulullah SAW dan bertadarus bersama Rasulullah SAW sebanyak 2 kali. Padahal sebelum-sebelumnya di setiap bulan suci Ramadan Jibril hanya turun 1 kali. Tapi kemudian pada malam atau pada Ramadan terakhir Nabi SAW, Jibril turun sebanyak 2 kali. Nah, jadi ya tentunya amalan-amalan ya apa saja secara umum, selama itu adalah amalan kebajikan, ya, terkhusus amalan yang sangat dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan, maka itu yang lebih diutamakan. Nah, wallahu ta'ala alam. Ini juga etikaf itu gak harus 10 malam berturut-turut stay di masjid kan ya, Ustaz? Soalnya ada pekerja-pekerja yang emang kerja tuh di shift malam, Ustaz. Jadi mereka gak bisa selalu stay di masjid karena harus bekerja, Ustaz. Baik. Ya. Jadi dengan kondisi bekerja seperti itu karena ada kewajiban, maka dia tetap bekerja. Dan dia bisa menghidupkan malam-malamnya di saat dia bekerja, dan dia tentunya pasti dalam kondisi melek kan gitu ya. Maka dia bisa ya sambil berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, sambil misalnya membaca Al-Quran, atau sambil ya mungkin mendengarkan murattal Al-Quran Karim, atau dia menyempatkan setelah istirahatnya di malam hari dia bekerja, dia bisa melaksanakan sholat malamnya, bisa. Apalagi memang tugas dia bekerja di malam hari, di malam di 10 hari terakhir tersebut, dia bisa menyempatkan waktunya kalau dia betul-betul ingin menghidupkan 10 malam terakhir dalam bulan suci Ramadan. Tapi alangkah baiknya kalau memang dia bisa menghentikan pekerjaannya. Kalau memang bisa. Ya, tapi kalau memang tidak bisa karena memang ini merupakan kewajiban, dia kerja misalnya di salah satu perusahaan, dia dapat shift malam gitu ya. Ya dia bisa setelah waktu dia bekerja, dia bisa baca istighfar, bisa baca dzikir, bisa baca Al-Quran sejenak, bisa dia sholat 2 rakaat, 3 rakaat, ditutup dengan witir dan seterusnya. Jadi kalaupun dia tidak bisa berdiam diri di masjid, ya paling tidak di tempat kerjanya dia bisa menghidupkan malam-malamnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi sebaik-baiknya 10 hari terakhir itu kita usahakan untuk off gitu bekerja, terkhusus di malam harinya. Kita off-kan untuk bekerja di malam hari, ya kemudian di malam hari kita gunakan untuk menghidupkan malam-malamnya. Dan syukur bisa di 10 hari terakhir itu, ya selama 10 hari terakhir, selama 24 jam kita berada di dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sesuai dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun menghidupkan sebagian daripada malam tersebut itu sudah bisa dikatakan orang yang berdiam diri di masjid, ya walaupun tidak sempurna sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau waktu keluar akhir itikaf tuh kapan, Ustaz? Ya, jadi dimulai itikaf itu adalah ketika ya sebelum terbenamnya matahari, ya pada tanggal 20 Ramadan. Yaitu sebelum mulai masuknya tanggal 21. Karena kan kita menghitung masuknya ya hari itu adalah apa? Ya, bagi 6 kalender Hijri adalah ketika terbenamnya matahari. Jadi ketika tanggal 20 sebelum terbenamnya matahari, maka kita masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan iktikaf. Kemudian kita keluar lagi kapan? Ketika Ramadan telah berakhir, yaitu ketika telah terbenamnya matahari dan menunjukkan telah masuk 1 Syawal. Maka kita kemudian keluar dari rumah Allah Subhanahu wa taala atau dari masjid, maka selesailah agenda iktikaf kita. Ya. Masya Allah ya. Kalau untuk doa di malam Lailatul Qadar itu apa yang kita panjatkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya ya kata Aisyah, "Nah ya Rasulullah, kalau sekiranya aku mendapatkan ya malam tersebut, maka apa yang aku harus baca?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau membaca apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemaaf, lagi maha mulia, mencintai maaf, maka maafkanlah kesalahan dariku. Allahumma innaka afuwun
karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni juga boleh. Ya. Ini Ustaz, doa ini boleh dibaca sepanjang waktu gak Ustaz? Tapi boleh saja ketika kita mendapatkan malam tersebut, ada malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, nah kita baca Allahumma innaka afuwun, ya, nam tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu boleh kita baca. Nah, jadi ada masalah. Apalagi kita sambil berdoa dengan doa-doa yang lain gitu ya. Tapi doa yang dianjurkan adalah ini. Ya, kalau kita mau berdoa dengan doa yang bebas begitu, ya, untuk khair dunia wal akhirah, untuk kebaikan dunia kita dan kebaikan akhirat kita, maka tidak ada masalah insyaallah. Tuh, Sobat Salam, jangan lupa kita memohon kepada Allah agar kita diberi kemudahan, ketaatan kepadanya, dan juga nih kita meminta kepada Allah agar diberi kesempatan untuk Ramadan. Kita bertemu lagi dengan Ramadan, bisa berpuasa, menunaikan qiyamul lail, dan menunaikan ibadah-ibadah lainnya, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini dengan penuh keberkahan dan keimanan. Amin. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang Ustaz telah berikan. Semoga kita semua bisa mengamalkan atas ilmu yang telah kita dapat nih dari Ustaz Zakir Al-Ansori. Amin. Akhir kata, kami semua pamit undur diri. Jazakumullahu khairan. Dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.